Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang energi terbarukan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Gina Nada Safira dan teman saya bernama Abda Ali Kanata, Nur Bagus Samudro, Niken Fiana Norlita, Nurul Latifah, Mutiara Asifa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arda. energi terbarukan adalah sumber energi yang asalnya dari sumber daya alam dan tidak akan habis. Hal tersebut dikarenakan sumber energi ini terbentuk melalui proses alam yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya terbarukan terus mengalami peningkatan sejak 2015 silam. Hal ini sesuai dengan data milik Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa bauran energi terbarukan Indonesia meningkat dari 4,4% di 2015 menjadi 11,5% di 2020. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 15% pada tahun 2021 dan 23%-nya di tahun 2025. Kementerian SDM juga memprediksi potensi energi terbarukan mencapai 417,8 gigawatt. Potensi tersebut berasal dari arus laut, samudra, panas bumi, bioenergi, angin, air, dan cahaya matahari. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Danur. manfaat energi terbarukan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Yang kedua, sumber energi melimpah atau tak terbatas. Ketiga, meningkatkan kesehatan manusia. 4, hemat sumber daya dan uang. 4, berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Niken. Contoh sumber energi terbarukan. 1. Tenaga air. Air merupakan salah satu contoh energi terbarukannya yang sudah banyak dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil. Air memiliki sifat yang dapat bergerak terus-menerus. Gerakan air ini yang bisa menghasilkan energi alami dalam jumlah besar. Air yang digunakan sebagai sumber energi hijau berasal dari air sungai atau ombak air laut. Energi yang dihasilkan oleh air dapat digunakan dan dikonversi menjadi listrik. Energi dari air juga bisa diproduksi terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Di Indonesia, upaya untuk memanfaatkan energi air juga mulai dilakukan. Salah satu bentuknya yaitu dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau bisa disebut PLTA, POSO yang berkapasitas 66 MW. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Latifah. Energi panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal merupakan pemanfaatan panas dari dalam bumi untuk diolah menjadi energi. Panas bumi yang dimiliki oleh planet kita diperkirakan sekitar 5,500 Celcius. Sementara itu, 3 meter teratas permukaan bumi memiliki suhu konstan antara 10-16 Celcius sepanjang tahun. Sumber energi terbarukan ini asalnya dari dalam inti bumi dengan tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya melimpah. Umumnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki sumur dengan kedalaman hingga 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Mutiara Asifa. 3. Biomasa. Biomasa merupakan contoh energi terbarukan yang asalnya dari organisme seperti tumbuhan, hewan, hingga manusia. Contoh dari biomasa yaitu perpohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, kotoran ternak, dan tinja. Energi alternatif ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Arda. Cahaya matahari. Sebagai negara tropis, kita sering mengeluh kepanasan saat siang hari. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, panas matahari itu bisa menjadi energi yang digunakan untuk beragam keperluan. Pemanfaatan energi pengganti ini bisa dilakukan secara langsung dengan membiarkan objek pada radiasi matahari. Cara yang kedua yakni pemanfaatan dengan bantuan panel surya. Penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Sayangnya, menurut data internasional Renewable Energy Agency (IRENA), Indonesia menjadi negara G20 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terendah di tahun 2020.
kapasitas PLTS yang dimiliki negara kita pada saat ini hanya 171,8 MW, sedangkan Tiongkok menduduki posisi pertama dengan kapasitas sebesar 73,8 GW. Angka tersebut diketahui 3 kali lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Danur. Tenaga angin. Angin juga merupakan sumber energi terbarukan yang melimpah. Angin digunakan sebagai sumber energi dengan bantuan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan kincir angin tersebut dapat digunakan secara langsung atau dikonversi menjadi listrik. Sumber energi alternatif ini ramah lingkungan dan bebas polusi jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil ataupun nuklir. Untuk memperoleh kestabilan energi, maka turbin angin ditemparkan pada daerah dengan kecepatan angin konstan dan arah angin tidak berubah-ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.